Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan sistem indera pendengaran dan sistem indera pengecap. Simak videonya baik-baik ya. Pertama, indera pendengaran atau telinga. Telinga adalah indera yang mempunyai reseptor khusus untuk gelombang bunyi. Bunyi adalah hasil dari suatu getaran benda. Namun tidak semua getaran yang menghasilkan bunyi dapat kita dengar. Frekuensi bunyi yang bisa didengar telinga manusia adalah 20 sampai 20.000 Hz. Secara garis besar, telinga manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian luar tengah dan bagian dalam telinga. Bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga. Telinga bagian luar berfungsi menangkap getaran bunyi. Telinga bagian tengah tersusun atas gendang telinga atau membran timpani. Tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, landasan, dan tulang sangkur. Di ketiga tulang pendengaran ini akan meneruskan gelombang bunyi ke telinga bagian dalam atau labirin. Pada bagian tengah juga terdapat saluran eustachius sebagai saluran penghubung antara telinga dengan rongga faring. Sedangkan pada telinga bagian dalam terdapat saluran setengah lingkaran tingkat jorong yang merupakan membran penyalur getaran yang terdapat di pangkal koklea. Dan koklea atau rumah siput berisi cairan limfa dan di dalamnya terdapat ujung saraf pendengaran atau olfaktori yang menghubungkan koklea dengan otak. Dan inilah fungsi dari bagian-bagian telinga tadi. Koklea atau rumah siput memiliki organ korti yang peka terhadap getaran, saluran setengah lingkaran, berguna untuk alat keseimbangan saraf pendengaran, atau auditori untuk menyampaikan bunyi ke otak. Saluran eustachius menyamakan tekanan telinga luar dengan telinga tengah tulang sanggur di tulang landasan dan di tulang martil, berguna untuk meneruskan gelombang bunyi ke telinga bagian dalam gendang telinga atau membran timpani, berfungsi untuk mengubah getaran menjadi gelombang bunyi, dan saluran atau liang telinga bertugas meneruskan getaran dan menangkap kotoran. Kemudian terdapat cara kerja telinga hingga bunyi bisa kita dengar. Nah, proses mendengar dimulai dari gelombang suara yang ditangkap oleh daun telinga, kemudian masuk melalui saluran telinga dan diteruskan ke gendang telinga atau membran timpani sehingga membran timpani menjadi bergetar. Getaran suara kemudian dilanjutkan ke 3 tulang pendengaran. Dari tulang pendengaran, gelombang suara diteruskan lagi ke tingkat jorong. Getaran suara di tingkat jorong menyebabkan cairan limfa di rumah siput atau koklea ikut bergetar. Getaran pada koklea akan menstimulasi ujung saraf dalam organ korti. Kemudian rangsangan diteruskan ke sel saraf auditori dan disampaikan ke otak. Selanjutnya, gangguan pada telinga. Bisa disimak dengan baik ya. Kedua, indera pengecap atau lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang peka terhadap rangsangan rasa berupa larutan. Pada permukaan lidah terdapat sel-sel reseptor, yaitu sel epitelium yang telah terorganisasi menjadi kuncup pengecap. Umumnya, kuncup pengecap tersebut berada pada permukaan lidah yang disebut papila. Pada papila ini terdapat kumpulan ujung saraf pengecap yang peka terhadap rangsangan rasa. Kemudian kita mempunyai 4 macam papila. Papila berbentuk benang. Papila filiformis merupakan papila peraba. Papila peraba yang menyebar di seluruh permukaan lidah. Papila berbentuk lengkung V terbalik. Papila circumvallata merupakan papila pengecap yang terdapat dekat pangkal lidah. Sejumlah 7 sampai 9 buah papila berbentuk seperti jamur. Papila fungiformis terdapat di ujung dan sisi depan lidah, dan papila berbentuk daun atau papila foliata terdapat pada pinggir lidah. Berikut ini adalah 4 cita rasa yang bisa kita rasakan pada bagian-bagian lidah. Kita rasakan pada bagian-bagian lidah tertentu, yaitu rasa pahit di pangkal lidah, asam di pinggir lidah atas asin.
di pinggir lidah bawah dan rasa manis di daerah ujung lidah. Namun sekarang ini telah banyak dilakukan penelitian yang menyatakan bahwa terdapat ribuan sensor yang tersebar pada lidah, sehingga rasa pada lidah dapat dirasakan secara merata, bukan pada daerah tertentu saja. Kita dapat merasakan berbagai rasa ketika terdapat larutan rasa pada permukaan lidah, kemudian masuk ke sel-sel reseptor pada papila lidah dan mengenai ujung saraf gustatorik. Rangkaian impuls saraf inilah yang disampaikan ke otak melalui medula oblongata, masuk ke talamus dan diproses dalam otak besar. Selanjutnya, terdapat beberapa gangguan fungsi pengecap atau dysgeusia. Yang pertama yaitu augeusia, yang merupakan hilangnya indera perasa secara total. Kemudian, yang kedua adalah hipogeusia, yang merupakan berkurangnya kemampuan mengecap rasa. Serta yang ketiga, yang merupakan dysgensia, yaitu gangguan pengecapan di mana mulut terus-menerus terasa logam, pahit, atau asin. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita mengenai indera pendengaran serta indera pengecapan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.